apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kenapa? Karena sudah hadir di Kalimantan untuk mengecek nih kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan. Apalagi kebakaran ini tuh kayaknya siklus tahunan deh. Kayaknya setahun sekali Kalimantan kebakaran deh. Nah, akan tetapi nih, warganet alias netizen Konoha selalu deh menyangkut pautkan dengan teori konspirasi. Alias ada apa nih dibalik dari kebakaran itu? Apakah pengen buka lahan hehehe SASWEWT? Atau memang ini murni kata Bapak pejabat Konoha yang satu ini, katanya sih ya memang murni dari matahari aja, katanya sih gitu. Nah, di sini gue akan bahas nih kenapa kebakaran ini bisa terjadi dan awal mulanya seperti apa, serta membahas pro kontra nih, apakah betul dari matahari atau memang ada yang menyulut api cemburu alias koreknya ditaruh nih di hutan. gitu nih. Atau bos-bos perusahaan sawit yang begitu besar udah mempersiapkan hal ini. Toh pemerintah nggak akan menjamah juga karena ada ininya, katanya sih begitu. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama gue Ihsan Patel di IPTV. Nah, ngomongin tentang kebakaran hutan. Oh, by the way, tumben bang, lu muji pemerintah. Lu bilang makasih sama Bapak Prabowo Subianto. Tumben banget nih di episode kali ini. Karena beberapa kali video gue nyinggung beliau, akun gue hilang. Nah, tapi walaupun Bapak Presiden Republik Indonesia udah ke Kalimantan, tetap aja deh nggak habis yang namanya hujatan. Katanya sih, ya tapi kan NTT tuh lagi pada gempa, bantuan dari asing katanya ditolak. Lagian juga Pak, wah komentarnya tuh udah ada macem-macem aja deh. Memang Presiden belum kesana, katanya sih menyocokkan jadwal. Tapi kita husnudon aja deh, berbaik sangka. Pak Presiden katanya nanti akan terbang ke NTT untuk menengok nih bencana alam gempa bumi yang menimpa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur juga. Yuk balik ke permasalahan kebakaran. Nah, selain Kalimantan, Waikambas nih, salah satu tempat gue yang ada di Lampung, ternyata kebakaran juga. Waduh, ini mah rumah gajah, ngapain juga sih? Memangnya mau ditanamin sawit tuh, Waikambas? Tapi anehnya lagi-lagi, ini tuh ada orang yang mengatakan katanya sih mau ditanamin sawit, katanya sih gitu. Tapi kan itu kan gajah, ya kan? Kasihan. Ya, Thailand sama Kamboja sonono banyak banget taman wisata hewan-hewan liar, apalagi khususnya gajah. Makanya Thailand disebut dengan negeri gajah putih. Itu memang dari pakannya diurusin, dari gizinya diurusin. Karena gajah adalah salah satu hewan yang ya cukup lumayan harus dilindungi lah oleh negara. Itu enggak juga nih ya selamat dari yang namanya kobaran api. Kalian bisa tonton deh video dan beritanya bersebaran di internet dimanapun deh. Belum lagi Bang, Riau noh katanya kebakaran juga. Belum Waikambas Lampung, ada juga Riau. Dan beberapa titik wilayah di Indonesia yang komplek perumahan tentunya itu juga kebakaran. Walaupun ini kebakarannya ya karena kompor nggak lupa dimatiin lah, katanya sih gitu. Atau katanya konsleting listrik lah segala macam. Itu kayaknya hal yang klise yang kita bisa maklumin. Tapi kalau kebakaran hutan dan di beberapa titik, waduh ini yang bikin repot orang. Tidak hanya itu teman-teman, gelaran F1 Formula One yang ada di Singapura itu disinyalir gagal total alias gatot gara-gara kebakaran Sumatera. Waduh, gimana sih itu? Belum lagi nih, ada sekitar 109 sekolahan yang ada di Malaysia itu diliburkan karena kebakaran yang ada di Kalimantan. Katanya sih asapnya kesono, makanya banyak warganet yang menyangkut pautkan dengan ucapannya Anies Baswedan di beberapa tahun silam. Katanya memang Angin gak punya KTP dan Angin memang harus punya KTP. Duh, kayaknya Angin sekarang udah harus punya paspor deh. Biar kalau nyebrang itu tanggung jawabnya orang yang punya kebakaran itu. Mungkin maksudnya Anies Baswedan begitu kali ya. Gue nggak paham deh tentang diksi dan juga frasa. Tapi memang unik ya bangsa kita. Katanya sih MBG tetap jalan dan gak diliburin. Meskipun beberapa orang sekolahnya juga pakai masker. Tapi guys tenang aja. Pemerintah kita sudah menyalurkan bantuan. Sudah memadamkan. Dan pertanyaannya, menteri kita kemana sih? Raja-raja itu, Raja Agustus itu, baik Menteri Kehutanan dan juga Menteri Lingkungan Hidup dikabarkan
tidak melakukan konferensi pers dan diburu oleh wartawan nih, dimintai keterangannya. Kira-kira tanggapannya gimana nih? Mitigasinya gimana nih? Masa sih tiap tahun sekali kebakaran ada mulu gitu loh? Kasihan orang-orang yang di negara yang nggak salah, guys. Seperti di Malaysia kena dampak, Brunei Darussalam kena dampak, dan Singapura juga kena dampak. Ulah siapa? Ya ulah dari kebakaran Kalimantan ini. Nah, yuk kita bahas tentang kira-kira konspirasi apa nih di balik dari kebakaran ini. Beberapa orang mengatakan pro rezim. kebakaran hutan ini disebabkan oleh cahaya matahari, terik matahari yang begitu luar biasa bersinar terang gitu. Dengarkan matahariku, suara tangisanku, ku bersedih karena panas cinta menusuk jantungku. Agnes Mo kali ya. Nah, gara-gara sinar matahari ini Kalimantan kebakaran, Sumatera juga kebakaran. Dikira netizen Indonesia kelas 1 SD kali ya, bisa dikibulin. Tapi uniknya, kebakaran di Kalimantan ini membuat lebih dari 10 saham di 10 perusahaan sawit melonjak naik. Lo. Lah kok iso? Nggak tahu, nanya saya. Nah, ini tuh menjadi hal-hal yang jujur janggal ya. Kenapa bisa seperti ini? Ada juga nih warganet alias netizen yang mengatakan bahwa memang ini dilakukan oleh beberapa bos besar perusahaan sawit agar menggunduli hutan terlebih dahulu karena biayanya ringan. Kalau nebang itu kan biayanya mahal banget, mau nanam mahal banget. Tapi kalau kita bakar, tentu tanaman-tanaman gambut yang ini itu ya kita tinggal nyewa orang saja, kemudian kita tinggal sapukan saja tuh tunggul-tunggulnya gitu kan, bukan tunggul ametung. Nah, jadi dari keduanya mana nih yang salah dan mana yang benar? Keduanya tidak salah dan keduanya tidak benar, guys. Dua-duanya memang mengandung unsur ya. Yang pertama nih, ucapan orang-orang termasuk pro rezim mengatakan bahwa kebakaran itu penyebabnya adalah musim kemarau. Ya memang di bulan Agustus ini serta bulan September memang musim kemarau dan musim panas. Dan lagian di beberapa kejadian kebakaran kan nggak mungkin pas lagi musim hujan tuh gitu kan. Itu benar juga nih. Tapi penyebabnya matahari ya bukan juga. Memang polisi harus bisa mengusut terduga pelaku apapun itu yang membakar hutan Kalimantan dan juga Sumatera. Yang kedua nih, omongan tentang dibakarnya hutan-hutan tersebut untuk pembukaan lahan. Nah, inilah yang membuat kita harus mikir bahwa kalau tidak ada buktinya, ya kayaknya jangan dulu ngomong deh. Kan di negara ini kalau omongan yang nggak ada buktinya tiba-tiba hilang. Hal-hal yang membuat kayak gini tuh biasanya netizen bertanya-tanya, memangnya kenapa sih begini tuh berulang lagi? Karena kita tahu ya, situasi politik dan juga hukum di suatu negara, apapun bentuk yang dipakai negara tersebut, ya ini menentukan ya teman-teman ya. Suatu negara tersebut kira-kira kuat atau tidak dari sisi penegakan hukum. Dari banyaknya peristiwa dan kasus dari 10 sampai dengan 20 tahun yang lalu, banyak sekali nih pelaku yang udah ketangkep bebas lagi di bulan keempat, misal seperti itu. Ya, gue bakar hutan doang mah, hukuman paling 2 bulan, abis kelar juga keluar. Jika hukuman memang tidak jerah dan juga tidak ampuh, maka ya begini modelannya gitu. Tolonglah penegak hukum, kayaknya ini harus benar-benar ditegakkan supaya bisa banget nih masyarakat kita menikmati udara yang segar tanpa harus ada oknum yang membakar hutan. Terus bang, solusi konkretnya gimana? Nah, solusi konkretnya adalah menurut gue, satu, penegakan hukum yang luar biasa. Bukan cuma denda 1 miliar doang, sita aset, ya cabut izin ya, kemudian dipenjara. Kalau perusahaan, blacklist perusahaannya. Kalau pejabat yang main, copot aja, harus ada efek jerak, memang kayak gitu. Yang kedua adalah basahin gambutnya. Jadi beberapa tanaman yang ada di Kalimantan itu kan hutan gambut ya. Program restorasi gambut, kanal sekat, sumur bor, dan juga gambut basah. Gambut basah itu kan sama juga dengan susah dibakar. Ini tuh udah jalan, tapi harus lebih masif dan juga dijaga. Yang berikutnya adalah ekonomi alternatif. Bang, maksudnya gimana dong? Contoh begini nih, beberapa petani yang ada di sekitaran hutan, mereka akan memilih mending bakar hutan aja deh, ada biayanya, ada ongkosnya juga, dan tentu akan dibiayai nih oleh para petinggi-petinggi itu. Sehingga ketika
ekonomi masyarakat memang lagi buntu, ya pilihannya mending bakar hutan kayak gitu. Tapi ini di sebagian tempat aja ya, tidak di semua tempat. Ada juga yang justru malah petani tidak dilibatkan untuk bakar hutan justru malahan. Yang berikutnya adalah pengawasan. Ini yang paling baik nih. Sekarang ini kan ada satelit, ada drone, kemudian banyak sekali sosial media dan juga netizen banyak yang menyoroti hal-hal yang semacam ini. Isu sosial sekarang ini di internet sudah menjadi konsumsi publik dan menjadi concern masyarakat kita untuk menjadikan hal tersebut check and balances bagi pemerintahan yang berkuasa. Nah, hal-hal yang semacam ini menjadikan kita bisa aware dan juga menjaga serta ngawasin beberapa pejabat yang aneh-aneh. Kalau yang aneh, viralin aja deh ya. Sekarang ini beberapa pejabat ada yang takut banget sama yang namanya viral. Nah, itu aja guys pembahasan tentang kebakaran hutan yang ada di Sumatera, Kalimantan, dan juga tadi saya udah nyenggol sedikit tentang bencana alam gempa bumi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, kira-kira langkah pemerintah kedepannya apa ya terhadap oknum pembakaran hutan ini? Dan kedua menteri yang didapuk itu kemana ya? Raja Agustus sama si Menteri Lingkungan Hidup harusnya kayaknya nongol deh. Yaudah gitu aja pembahasan kali ini ya. Dan tentu gue puji-puji Prabowo Subianto ya. Biar akun gue aman. Jadi itu aja, gue Ihsan Patel akan bahas hal-hal yang lebih menarik lagi, sensitif lagi tentunya, tentu dengan bahasa yang agak seksi. Gue Ihsan Patel pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau memadamkan api cinta.